Pendahuluan KD3 K-dimensional tree merupakan salah satu struktur data yang digunakan untuk mengelola dan mencari data dalam ruang berdimensi banyak. Struktur ini sangat berguna ketika kita berhadapan dengan data koordinat seperti lokasi, citra, atau data spesial lainnya. Struktur ini sangat berguna dalam ilmu komputer untuk mencari data yang melibatkan koordinat atau ruang multidimensi seperti dalam pengelola gambar, sistem GIS atau geografis, dan machine learning. Problem: linear shear pada data multidimensi. Bayangkan Anda memiliki database berisi jutaan lokasi, GPS, garis lintang, dan garis bujur. Jika Anda ingin mencari lokasi terdekat tanpa struktur data khusus, komputer harus memeriksa satu persatu semuanya data tersebut. Keterbatasan binary search tree BTS biasa. Binary search tree tradisional sangat hebat dalam mengenai data satu dimensi, misalnya mencari angka dalam daftar urutan. Namun, BST tidak dirancang untuk menangani data yang memiliki banyak sumbu sekaligus seperti X, Y, Z, fenomena curse of dimensionality. Dalam pengolah data modern, data seringkali memiliki banyak dimensi, misalnya warna, tekstur, ukuran, dan berat dalam satu objek. Mencari kesamaan antara objek dalam ruang berdimensi tidak sangat sulit dilakukan secara manual atau dengan tabel biasa. Terus ada cara kerja KD3. Cara kerja konstruksi KD3 mencari. Mari kita ambil contoh pada ruangan dua dimensi seperti X dan Y. Pertama, pilih sumbu. Mulai dengan sumbu X, cari media, urutkan titik berdasarkan nilai X, dan pilih titik tengah media sebagai akar rod. 3. Bagi data, titik-titik dengan nilai X lebih kecil dari media masuk ke cabang kiri dan yang lebih besar masuk ke cabang kanan. Ganti sumbu. Pada level berikut, gunakan sumbu Y. Lakukan hal yang sama, cari sumbu berdasarkan Y. Rekursi, ulangi langkah ini bergantian sumbu di setiap kedalaman hingga semua titik dimasukkan ke dalam pohon. Berikutnya adalah operasi pada KD3. KD3 sangat populer karena kemampuannya dalam operasi berikut. Pencarian titik terdekat atau nearest neighbor search, mencari titik dalam database yang paling dekat dengan titik URI tertentu. Ini sangat krusial dalam algoritma nearest neighbors atau KNN. Lalu yang kedua ada pencarian rentang atau range search, di mana mencari semua titik yang berada di dalam suatu area tertentu, misalnya semua titik di dalam sebuah kotak atau sebuah lingkaran. Yang ketiga ada penghapusan dan juga penambahan, menambah atau menghapus titik koordinat sambil tetap menjaga struktur partisi ruang. Implementasi dan contoh kasus. Implementasi teknis KD3. Secara algoritma, implementasi KD3 melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama, pembangunan. Data dimasukkan secara rekursif di setiap langkah. Algoritma memilih median dari dimensi yang sedang aktif sebagai pivot agar pohon tetap seimbang. Kompleksitas pembangunannya adalah Big O and log N. Yang kedua, pencarian tetangga terdekat atau nearest neighbor search. Ini adalah implementasi paling umum. Algoritma akan turun ke daun pohon sesuai dengan koordinat target. Setelah mencapai daun, ia akan mundur ke atas untuk memeriksa apakah ada titik di belahan ruang lain yang mungkin lebih dekat. Ketiga, pemangkasan atau pruning. Jika jarak antara titik target dan garis pembagi atau hyperlane lebih besar daripada jarak ke tetangga yang terdekat saat ini ditemukan, algoritma akan mengabaikan seluruh cabang pohon tersebut. Inilah yang membuat KD3 sangat cepat. 2. Contoh kasus nyata. KD3 digunakan di berbagai industri yang mengandalkan data spasial atau kemiripan fitur. A. Sistem informasi geografis atau fitur terdekat. Kasusnya adalah aplikasi ojek online atau peta digital ingin menampilkan restoran terdekat dari lokasi GPS Anda.
Implementasinya, database menyimpan jutaan koordinat restoran dalam KD3. Saat Anda membuka aplikasi, sistem melakukan range research atau KNN search pada pohon tersebut. Tanpa KD3, ponsel Anda harus menghitung jarak ke setiap restoran di seluruh dunia yang akan membuat aplikasi macet. B. Machine Learning Algoritma K-nearest neighbors atau KNN. Kasusnya, klasifikasi data medis, misalnya menentukan apakah tumor jinak atau ganas berdasarkan ukuran, kepadatan, dan usia. Implementasinya, data pasien dipetakan sebagai titik dalam ruang multidimensi. KD3 digunakan sebagai mesin pencari di balik layar untuk menemukan pasien dengan profil serupa secara instan guna memberikan diagnosis yang kuat. C. Grafika komputer Ray Tracing Collision Detection. Kasusnya dalam video game, menentukan apakah peluru mengenai pemain atau apakah cahaya memantul pada permukaan objek. Implementasinya, dunia game dibagi-bagi menggunakan KD3. Ketika sebuah objek bergerak, komputer hanya perlu memeriksa tabrakan dengan objek lain yang berada dalam kotak atau partisi ruang yang sama, bukan memeriksa seluruh objek yang ada di peta. D. Pengenalan wajah dan gambar. Kasusnya, mencari wajah yang mirip dalam database kepolisian. Implementasinya, gambar diubah menjadi vektor angka atau fitur. KD3 membantu mencari vektor yang paling mirip di dalam database yang berisi jutaan wajah dalam waktu milidetik. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan KD3. Keunggulan KD3 membuat proses pencarian data menjadi sangat cepat karena data tidak dicek satu persatu. Data dibagi dalam beberapa bagian berdasarkan sumbu X dan Y dan seterusnya, sehingga saat mencari titik terdekat, komputer hanya fokus pada area yang relevan. Karena itu, waktu pencarian berubah dari ON, cek semua data, menjadi all look n. Contohnya, jika ada 1000 data, sistem tidak perlu mengecek semuanya. Cukup sekitar 20 langkah pencarian saja. Selain cepat, KD3 juga efisien dalam penggunaan memori karena hanya menyimpan titik data dalam struktur pohon tanpa membutuhkan ruang tambahan besar. Kalau masuk ke bagian kelemahan KD3 bekerja paling baik pada data dengan dimensi rendah seperti 2D atau 3D, contohnya koordinat peta. Jika jumlah dimensi terlalu banyak, performanya menurun dan bisa hampir sama lambatnya dengan pencarian biasa. Selain itu, KD3 kurang cocok untuk data yang sering berubah. Jika data sering ditambah atau dihapus, pohon bisa menjadi tidak seimbang dan perlu dibangun ulang yang memerlukan waktu biaya komputasi lebih besar. Inti cara kerja, ia bekerja dengan membagikan data berdasarkan sumbu yang bergantian, misal sumbu X lalu sumbu Y, dan memangkas pruning wilayah yang jauh sehingga komputer tidak perlu memeriksa seluruh data satu persatu. Hasil yang diperoleh, efisiensi waktu pencarian yang sebelumnya lambat ON menjadi sangat cepat log n. Contoh, dari 1000 data hanya perlu sekitar 20 kali cek. Aplikasi nyata, hasil adalah fitur cari lokasi terdekat di Google Maps yang instan, deteksi tabrakan di video game yang mulus, dan mengelompokkan data cepat dalam machine learning. Output optimal, memberikan jawaban titik terdekat dengan akurasi tinggi namun dengan beban komputasi yang minimal. KD3 adalah struktur data berbasis pohon biner yang berfungsi sebagai solusi optimal untuk mengelola dan mencari data multidimensi melalui pembagian ruang secara sistematis dan hierarkis. KD3 mampu mengubah proses pencarian sebelumnya lambat menjadi sangat efisien dengan kompleksitas waktu, log n, hasil dan dampak implementasi. Hasil dan dampak implementasinya, efisiensi tinggi, memungkinkan sistem untuk mengabaikan sebagian besar data yang tidak relevan selama proses pencarian. Peningkatan performa, mempercepat respon aplikasi dalam menemukan titik terdekat secara real time. Relevansi luas menjadi komponen krusial dalam teknologi modern seperti sistem navigasi, deteksi objek dalam pengelolaan citra, dan
pengelompokkan data pada algoritma kecerdasan buatan machine learning. Terima kasih. Terus